tersungkur hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Yang Ustadz Muhammad Soleh Dirham LC, yang saya hormati Direktur Utama PT Cipta Nirmala Dr. Tama Arif Nugroho, yang saya hormati Direktur PT Cipta Nirmala Bapak Heri Wahyudi, yang saya hormati Kepala Rumah Sakit Semen Gersik Dr. Hendrawan Wijanarko, yang saya hormati Direktur PT CNH Dr. Asmano Asrini Tias MKes, serta Bapak Ibu jamaah pengajian yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita masih bisa bersama mengikuti kegiatan Tazkiyatun Nufus yang insya Allah diselenggarakan secara rutin setiap hari Rabu minggu keempat. Dan sebagaimana yang disampaikan bahwa hari ini adalah sesi yang keenam yang akan disampaikan secara langsung oleh Ustadz Muhammad Soleh Dirham. Untuk itu selanjutnya langsung saja saya persilahkan kepada Ustadz Soleh Dirham menyampaikan materi. Silakan Ustaz. Baik, suara saya masuk Mbak ya? Jelas ya? Masuk, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini momennya sudah mendekati Ramadan dan sepertinya sudah tinggal besok Kamis, Jumat, kita lihat pengumuman dari pemerintah apakah Sabtu atau hari Ahad. Nah, kita ikuti nanti insya Allah. Saya juga ingin mengucapkan marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan buat kita semua. Pertama, Bapak Ibu, Pak Dokter, Bu Dokter, teman-teman perawat Rumah Sakit Gersik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita. Kenapa kita perlu berdoa panjang umur? Karena kita tidak tahu bagaimana takdir Allah yang akan Allah berikan kepada kita. Kita tidak ada jaminan 2-3 hari ke depan bisa berjumpa dengan Ramadan. Kalau Ramadannya pasti menjumpai kita, tapi kitanya wallahu alam, kita berjalan di atas takdir. Mudah-mudahan takdir terbaik Allah berikan kepada kita. Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Coba sejenak kita merenung pada Ramadan tahun yang lalu, sebagian saudara kita, famili kita, keluarga, relasi, sahabat karib kita masih bersama-sama dengan kita. Puasa bersama dengan kita, salat tarawih bersama dengan kita, tadarusan pun juga bersama dengan kita. Tapi tahun ini mereka sudah mendahului kita, tentu tidak akan bersama dengan kita lagi. Mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan yang mendahului kita ini semuanya semua amal salehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa, salah dan khilafnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan alam kuburnya dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan hum sabiqun wa nahnu lahiqun. Mereka benar sedang mendahului kita, tapi pada hakikatnya kita pun juga akan menyusul. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, walikulli ummatin ajal.
atau ayat yang paling sering kita dengar, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang yang bernyawa itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Mudah-mudahan kita optimis ya, optimis insyaallah, karena Allah itu ada pada praduga hambanya memang. Ya, insyaallah Allah berkenan memanjangkan umur kita sehingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang sangat mulia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak hanya kita berdoa panjang umur, tapi kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua fi sihhatin wa afiyah. Itu kalau bahasa Nabi begitu. Dalam suasana sehat wal afiat. Bahkan doa Nabi yang paling jelas, Allahumma ahilhu alaina bil yumni wal iman. Ya, wassalama. Ya Allah, karuniakan dengan munculnya bulan Ramadan ini keamanan, ya. Kemudian suasana iman yang kuat dan keselamatan. Coba disebut sama Nabi wassalama. Sebab kenapa jamaah sekalian? Apalah artinya kita berjumpa dengan Ramadan kalau kemudian kita sakit? Ya, kalau sakit, teman-teman dokter lebih paham lagi. Kalau sakit, pastinya kita tidak bisa berpuasa. Kalau kita sudah sakit, jelas pula kita tidak bisa sempurna salat malam ya dengan tenang, ya dengan nikmat. Pasti suasana itu berkurang. Kalau kita sakit, kita juga target kita untuk menghatamkan Al-Quran juga terganggu. Ya, kalau kita sakit, kita juga merasakan tidak bisa kita berlama-lama iktikaf di masjid. Ya, artinya peluang-peluang kebaikan, amal-amal soleh yang sudah kita canangkan, kita persiapkan menjelang Ramadan itu terganggu semuanya. Oleh karenanya kita berdoa, mudah-mudahan sekali lagi kita semua yang ikut dalam acara Zoom ini, sore yang sangat mulia ini, dalam kajian Tazkiyatun Nufus ini, versi menjelang Ramadan, mudah-mudahan sekali lagi kita semuanya insya Allah panjang umur dan sehat walafiat. Marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sesungguhnya segala sesuatu yang ada di bulan Ramadan, proyek-proyek Allah yang sangat istimewa ini, paling tidak kalau jenengan lihat di dalam bulan Ramadan itu ada, kalau bahasa Allah ya, bahasa Allah kepada kita ada 4 hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, puasa. Yang kedua, salat malam itu sendiri, karena itu gandengannya. Dan yang ketiga adalah ta'amuluna ma'al Qur'an, interaksi kita dengan Al-Quran. Nah, yang keempat adalah berdoa. Bapak Ibu, ini 4-empatnya, ini adalah sentuhan tazkiyatun nufus. Cara efektif bagi kita untuk menata hati, membersihkan hati, ya, mengelola hati, instan, tidak main-main. Kita akan dilatih oleh Allah proyek tazkiyatun nufus di bulan Ramadan ini selama 1 bulan penuh, 30 hari, 30 malam. Ambil saja contoh yang paling jelas tentang masalah puasa. Mari kita merenung masalah puasa ini. Apa sentuhannya dengan masalah tazkiyatun nafs? Saya melihat di puasa itu ada keikhlasan. Ada ikhlas. Orang kalau berpuasa pasti ikhlas. Pasti tulus. Tidak ada orang berpuasa berpura-pura. Karena dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ya. Oh, beda Pak dengan sholat. Masih ada Pak orang sholat kadang-kadang ingin juga dilihat sama orang. Ya, itu memang salah satu ujian buat kita. Orang mengeluarkan uang, mengeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, masih ada di antara kita perasaan pamrih, bangga. Dan ada kepuasan manakala orang memuji-muji kita dan berterima kasih kepada kita. Menggodalah tentang keikhlasan kita, hati kita ini. Orang kalau haji, umroh, ini juga godaannya banyak. Terutama godaan keikhlasan. Karena ini
Haji ini syiar yang memang kita harus menampakkan diri. Memakai kain ihram, semua orang melihat kepada kita. Bahkan sebelum kita berangkat, rasanya orang satu kampung ingin diundang semua. Tipis tuh ketika kita ngundang mereka dalam rangka kita minta doa mereka, tetangga kanan kiri supaya selamat perjalanan kita, dengan kita ingin mengatakan, saya mau haji loh ini. Saya mau umroh loh ini. Ini yang tahu hanya kita secara pribadi. Tapi kalau puasa, tak ada yang tahu. Yang jelas sampean, Bapak Ibu, kita ini semua tidak makan, tidak minum karena Allah. Dan mau kita itu. Kita mau. Ya kan? Di siang hari seperti ini, sore hari seperti ini, kalau kita minum kopi, sama pisang gorengnya, sama ote-otenya, ya, sama martabaknya, umpamanya gitu. Kan bisa saja kan? Di sore hari Ramadan seperti ini, kan bisa saja uang ada kok. Tidak ada yang tahu. Kita masuk ke kafe, masuk ke restoran, masuk ke warung, warungnya juga tertutup, tidak ada yang tahu. Tapi kenapa kita tidak bisa berbuat seperti itu? Ini saya puasa. Tidak ada yang melihat kok. Tapi kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kullu amal ibni Adam, sesungguhnya seluruh amal perbuatan anak manusia ini, anak Adam ini, lahu. Pahalanya jelas, tergambar semua itu. Pahala salat, pahala haji, pahala umrah, pahala sedekah, infak, makan zakat, semua jelas. Illa siyam, kecuali puasa. Jadi sampai sekarang Nabi tidak bisa menggambarkan apa pahala puasa yang akan Allah berikan kepada kita. Cuma kata Nabi dilipat gandakan pahalanya itu. Apa bentuknya tidak tahu. Itu dirahasiakan oleh Allah. Cuma Nabi menggambarkan nanti masuk surganya. Insya Allah kita masuk surga ini karena puasa ini namanya lewat pintu, namanya pintu Rayyan. Pintu Rayyan. Itu saja. Tapi nanti apa? Itu rahasia kita dengan Allah. Karena Allah, apa kata Nabi? Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li. Orang yang berpuasa itu memang untukku. Tarakat ta'amahu wa syarabahu li ajli. Dia meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya. Juga tidak bermaksiat karena aku. Karena diikat oleh puasa yang untukku itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi. Dan nanti aku akan membalas kepada orang itu. Masya Allah. Ini Pak, latihan instan bagi kita melatih ikhlas puasa. Orang kalau berpuasa pasti ikhlas. Pasti sudah itu. Tidak ada orang berpuasa karena kepura-puraan, tidak ada. Ini wajib puasa Ramadan. Saya tidak makan, tidak minum, bersenang-senang dengan istri dan suami. Padahal itu halal bagi kita. Dan Allah haramkan di siang hari Ramadan, kita manut. Dan kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri. Mau makan kerawu di siang hari Ramadan, bisa kan? Uangnya ada, dompet terbawa terus-menerus, ATM-nya juga ada, tapi kita tidak bisa berbuat begitu. Ini saim, ikhlas Pak. Itulah tazkiyatun nufus. Di puasa itu ada pula as-sabru. Sabar itu kan bagian dari cara Allah untuk membersihkan hati kita. Was-sabru dia. Sabar itu pelita. Sabar itu pahalanya juga nggak terbatas dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas sabar tidak makan. Sabar tidak minum. Sabar tidak menumpahkan syahwat kita kepada pasangan kita masing-masing di siang hari Ramadan. Sabar. Sabar, tidak tersinggungan. Walaupun ada orang wa in sabbahu ahadun falyaqul inni shaim. Kalau ada orang ngajak berantem, mengumpat kepada kita, berkata-kata kasar, kita hanya senyum saja. Saya tidak mau melawan, tidak mau melayani dia karena saya puasa. Sabar. Waduh, luar biasa ini sabar. 1 bulan penuh dilatih sabar. Kita tahu kan, sabar itu sentuhannya ada 3 kan. Sabar menjalankan hukum Allah, perintah Allah. Dan di Ramadan, semuanya tidak ada ceritanya orang di bulan Ramadan kemudian subuhnya terlambat. Gitu. Karena mengganggu puasanya.
duhurnya 1:30 atau jam 2 gitu. Gak enak deh. Tapi dia sabar tepat waktu. Sabar membaca Al-Quran dalam suasana Ramadannya, puasanya itu. Pokoknya semua perintah Allah dijalankan. Yang jelas sabar berpuasa. Sabar tidak makan, tidak minum itu sudah jelas ya, jemaah sekalian. Di puasa itu juga ada kejujuran. Itu juga membersihkan hati kita. Jujur. Jujur niat yang jelas. Ada keikhlasan. Saya berbuat begini ini perintah dari Allah. Imanan wahtisaba. Imanan wahtisaba. Karena iman dan penuh perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jujur omongannya. Tidak ada kamusnya orang berpuasa itu berbohong. Tidak ada kamusnya orang berpuasa itu mengumpat. Ya, menjaga lisannya jamaah sekalian. Ya. Sidik. Tidak bisa Pak, orang berpuasa kalau sudah berbohong, ya habis pahala puasanya. Kam min sa'imin laisa lahu jaza'un min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak dari orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Terkotori puasanya itu. Kenapa? Karena ada ketidakjujuran. Saya masih ingat betul salah satu yang khamsun yufattirna sa'im, 5 perkara yang menghapus pahala orang berpuasa itu. Ya, itu 5. Salah satunya apa? Al-kadhib. Dusta. Nah, orang puasa itu pasti jujur. Coba lihat Pak, terlatih jujur selama 1 bulan loh kita seperti itu. Itu juga menata hati. Orang kalau berpuasa pasti punya sensitivitas, punya kepekaan, punya punya kepedulian. Al-ataf war-rahmah, kasih sayang, cinta itu akan muncul yang akan dirasakan bagi orang yang berpuasa itu. Jadi jamaah sekalian, sekali lagi Allah menyuruh kepada kita untuk berpuasa, dan puasa itu adalah sarana tazkiyatun nufus. Paling tidak ayat yang Allah katakan kepada kita di 183 surat Al-Baqarah itu semua kita hafal dengan ayat ini ya. Karena setiap kita masuk momentum Ramadan selalu muncul ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, hanya orang beriman Pak yang bisa merespon perintah ini. Diwajibkan kepada kalian berpuasa. Sebagaimana Allah juga mewajibkan kepada umat sebelum kalian, sebelum kita ini. Cuma Allah mengatakan buat kita la'allakum tattaqun, supaya kita diformat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicetak, digembleng menjadi manusia yang bertakwa. Takwa itu Pak, tazkiyatun nufus. Takwa itu dimensinya hablum minallahnya kuat dan hablum minannasnya jadi baik. Kalau orang berpuasa itu pasti nyambung kan dengan Allah. Itu saya katakan tadi, ikhlas, jelas gitu. Puasa mata, puasa telinga juga dijaga semuanya, nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga ada kepekaan hablum minannas. Dimensi hablum minannasnya juga, puasa itu harus mampu memformat diri kita ini baik nanti hubungan kita antar manusia. Karena di puasa itu ada sabar. Hidup ini punya penuh tantangan, butuh kesabaran. Kadang-kadang ada kesalahpahaman di antara kita. Kemudian biasanya kita suka bentak-bentakan, tersinggungan. Ramadan yang muncul toleransi yang sangat kuat. Saya sedang puasa. Saya memaafkan yang bersangkutan sebelum fulan minta maaf kepada saya. Dan kalau kita yang berbuat salah, langsung kita minta maaf bagi yang bersangkutan. Itu Ramadan, Pak. Itu puasa. La'allakum tattaqun. Terformat kita ini menjadi orang yang bertakwa. Oke, ini panjang kalau saya bahas. Saya hanya berharap Bapak Ibu, ayo nikmati puasa kita ini sampai betul-betul mampu merubah karakter diri kita ini. Memformat diri kita ini menjadi manusia yang muttaqin. Manusia yang bertazkiyah dengan benar, mendapatkan suasana takwa yang utuh.
dengan Allah, mesra antar manusia, menjadi akrab karena puasa yang kita lakukan. Di puasa itu ada kepedulian masalahnya jemaah sekalian. Oke. Yang kedua, di bulan Ramadan itu selain puasa, Masya Allah, malamnya jenengan diperintah oleh Nabi, disunahkan. Nah ini sunnahnya sangat kuat, yaitu untuk salat malam. Dan salat malamnya luar biasa, ada ruh kebersamaan pula di antara kita. Yaitu biasanya kita kalau habis salat isya, pulang ke rumah, makan malam, sikat gigi, siap-siap mau tidur ya. Tapi kita diminta oleh Allah, oleh Rasulullah di malam hari Ramadan untuk tidak langsung tidur, tapi kita melaksanakan qiyamul lail, salat malam itu, salat tarawih. Ada yang 11 rakaat, ada pula yang 23 rakaat. Alhamdulillah. Mohon maaf. Ada pula yang 23 rakaat, silakan nikmati itu. Sebab bahasa Nabi kepada kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, wa fi riwayah man qama ramadhana, barang siapa qiyamul lail di bulan Ramadan, tidak pernah absen satu malam pun di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaba, karena iman artinya dijaga betul salat malam itu sepanjang malam-malam Ramadan, dia tidak pernah absen, itu dosa kita yang sudah lewat diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasanya begitu, salat malamnya pun juga begitu. Ibu, Bapak yang dimuliakan Allah, tentu buat kita semua itu kan berharap ya untuk bisa berjumpa dengan malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Ini Lailatul Qadar tidak kun fayakun, Pak. Ini juga sangat berbanding lurus dengan kebiasaan kita yang tidak pernah absen salat malam, salat tarawih. Khususnya pada 20 malam pertama itu. Tanggal 1, apakah nanti malam Sabtu atau malam Ahad, kita lihat pengumuman dari pemerintah, besok Jumat malam. Tak pernah absen terus sampai kita masuk malam 21-nya. Malam 21 kita lebih semangat lagi, Pak. Biasanya kalau sudah menikmati 20 hari pertama itu, nanti 10 malam terakhirnya lebih enjoy lagi, Pak. Lebih nikmat lagi kita berkomunikasi dengan Allah, sujud dan ruku itu. Monggo, saya berharap Bapak Ibu sing-singkan baju kita ya. Di bulan Ramadan ini, selain kita berpuasa Ramadan, tapi kita juga malam harinya, jangan lupa jangan langsung tidur. Silakan mau di masjid, mau di rumah dengan keluarga, karena ini sunnah. Karena Nabi juga sesekali juga pernah salat di rumah dengan Aisyah, dengan Ummahatul Mukminin. Dan tentu kalau kita menjaga ruh kebersamaan, ayo hidupkan masjid kita pula. Luar biasa. Ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Wa minal laili fatahajjat bihi lanafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam itu ayo salat malam lah. Begini Pak, salat malam di luar Ramadan itu namanya salat tahajud. Salat malam di dalam bulan Ramadan itu namanya salat tarawih. Jadi kalau sampean salat malam di bulan Ramadan, berarti sampean telah memenuhi hak qiyamul lail di malam-malam Ramadan itu. Jamaah sekalian, ini yang kedua ya. Yang ketiga apa? Itu yang saya katakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Selain kita berpuasa, malamnya kita juga salat malam, salat tarawih, terus hari-hari kita disibukkan dengan membaca Al-Quran.
Subhanallah. Ulama sepakat zikir yang paling disukai oleh Allah di bulan Ramadan adalah zikir membaca Al-Quran. Quran itu Bapak hudan, petunjuk buat kita, hidayah. Quran itu bayinat, memberikan penjelasan detail untuk bisa meraih semua hidayah itu. Quran itu furqan. Kalau antum jenengan akrab dengan Al-Quran, suka membaca Al-Quran, Allahu Akbar. Pasti jamaah sekalian. Kita itu diberi jalan hidup yang jelas oleh Allah. Bisa membedakan nanti. Mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Mana yang hak, mana yang batil. Ya, mana yang baik dan mana yang buruk. Quran, Pak, Quran. Ternyata di ayat yang lain, Quran itu tidak hanya furqan, tidak hanya hidayah, tidak hanya bayinat, tapi Quran itu nur, cahaya dari Allah. Quran itu rahmah. Quran itu syifa, rahmat, kasih sayang dari Allah, dan obat buat kita semua. Quran itu burhan, pelita buat kita. Quran itu jamaah sekalian, apa namanya? Yahdi lillati hiya aqwam, bisa memberikan arahan hidup yang lebih jelas buat kita. Quran itu ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau hidupnya akrab dengan Al-Quran, ya sudah, hidayah, bayinat, furqan, rahmah, syifa, tibyan, burhan, apa namanya? Yahdi lillati hiya aqwam, nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Semuanya ada dalam Al-Quran. Jemaah sekalian. Menyelesaikan semua masalah kehidupan kita. Coba bayangkan jenengan baca Quran dalam suasana puasa. Sampai juga baca Al-Quran, malamnya sudah tahajud. Disempurnakan dengan Al-Quran itu sendiri. Allahu Akbar. Makanya para salafus salih itu generasi pertama terdahulu jamaah saya sampai dikatakan, kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, kita ini kalau sudah masuk bulan Ramadan, ka'annana nasma' min kulli makan. Seakan-akan kami mendengar dari segala macam penjuru tempat ini. Apakah itu di rumah kami, di lorong-lorong di mana kami biasa berjalan di situ, di pasar-pasar kami, di kantor-kantor kami, apalagi di masjid-masjid kami, seperti ada dengungan suara lebah. Kenapa? Dengungan itu adalah dengungan para sahabat sibuk membaca Al-Quran. Yang satu baca Al-Baqarah, yang satu baca An-Nisa, yang satu baca Al-Imran, yang satu baca Al-Ma'idah, yang satu baca Al-A'raf, yang satu baca Al-An'am. Terus begitu, Hud, Yusuf, Al-Kahfi, Yasin, apa segala macam. Dengan suara mereka keluar, tapi tidak teriak-teriak, Pak. Sampai ada suara dengungan di mana-mana. Min qira'atil Quran, karena semuanya sibuk membaca Al-Quran. Ya, akhi, ini kalau Quran kemudian kita semuanya, Pak, setiap orang berpuasa akrab dengan Al-Quran, saya yakin ini problem-problem pribadi, problem keluarga, termasuk juga problem berbangsa dan bernegara ini, selesai, Pak, semua masalah ini. Kita membumikan Al-Quran. Akrab dengan Al-Quran. Di rumah ada Al-Quran. Di kantor kita dengarkan Al-Quran. Di pasar, di toko-toko kita dengarkan Al-Quran. Allah, di masjid semua orang sibuk baca Al-Quran. Kalau perlu Pak, laptop sampean nanti sambil bekerja, Pak, keluarkan suara Quran pelan-pelan, Pak, sebelum mengerjakan pekerjaan itu. Mobil, begitu kita berangkat, dengarkan Al-Quran. Pulang dari rumah sakit, dengarkan Al-Quran. Ganti, Pak, CD dengan CD yang 30 juz itu ya. Atau dengan flash disk, kita rekam 30 juz itu, pakai suara syurem, suara sudes, segala macam. Nikmati, pokoknya hari-hari kita hari Al-Quran. Ya, siangnya berpuasa, malamnya kita salat malam, habis malam tadarusan, di siang harinya kita akrab dengan Al-Quran, ya sudah. Barakat itu akan muncul dari Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian.
Oke, saya ingin lanjutkan. Setelah itu Allah mengingatkan yang perlu kita perhatikan pula di bulan Ramadan selain puasa, salat malam dan membaca Al-Quran adalah ad-du'a, berdoa. Doa, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya Pak itu pada ayat di halaman paling bawah itu jemaah sekalian. Di ayat-ayat Ramadan itu. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya Allah, apabila bertanya kepadamu ya Muhammad, hambaku tentang diriku, fa inni qarib, aku sangat dekat. Bapak, Ibu, Pak Dokter, Bu Dokter, di bulan Ramadan katanya Allah turun ke langit dunia loh. Dari singgasananya, dari arsy itu turun ke langit dunia ingin melihat kita langsung, Pak. Memproklamirkan dirinya dan menanyakan kepada kita, hal min sa'ilin, adakah dari hambaku yang mau memohon, berdoa, bermunajat kepadaku? Semua apa yang diminta oleh hambaku akan aku kabulkan semuanya. Monggo, dicatat ya. Kalau mulai sekarang dicatat, Pak, apa kira-kira permintaan kita terpenting, teristimewa. Jangan setengah-setengah minta sama Allah di bulan Ramadan, Pak. Karena semua permintaan kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelaku dosa juga begitu. Hal min mustaghfirin? Adakah dari hambaku yang mau istighfar minta ampun kepadaku? La astaghfiranna. Akan aku ampuni, kata Allah. Bahkan pelaku dosa besar sekalipun, yang pernah syirik kepada Allah dan dia taubat-taubatan nasuha, yang pernah zina, na'udzubillah, yang pernah selingkuh, yang pernah minum minuman keras, yang pernah terjebak dengan narkoba, makan uang haram, pemain riba, apa saja. Akui Pak semua kesalahan itu di bulan Ramadan, dibuka lebar-lebar pintu pertobatan kepada Allah. Hal minta ibin. Adakah dari hambaku yang mau bertobat kepada aku? Akan aku terima pertobatan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan bagi Allah ada pembebasan untuk kalian semua dari gilatan api neraka. Dan itu tiap malam Allah memproklamirkan dirinya, menawarkan dirinya kepada kita. Makanya kerugian besar Bapak Ibu kalau kemudian di bulan Ramadan kita tidak bisa meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa meraih ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menggondol pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Rugi besar. Semua doa diterima, bayangkan. Asal tentu adab-adab, syarat-syarat doanya kita fahami bersama ya. Saya pernah bahas masalah adab doa ini ya Mas sekalian. Perhatikan, Pak. Berdoa, minta apa saja, urusan dunia, urusan kantor, ya, urusan posisi pribadi, urus apa saja, urusan keluarga, urusan anak, urusan orang tua, urusan pekerjaan yang bermasalah, minta sama Allah. Tentu yang paling penting ya doa minta masuk surga ya. Minta masuk surga tanpa hisab, membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling penting bagi kita. Oke, doa ya, doa. Jangan lupa doa. Pokoknya tiada hari berdoa. Dan perhatikan dua momentum yang paling utama lagi. Memang semua Ramadan doa 24 jam didengar oleh Allah. Tapi ada dua yang lebih spesial lagi. Allah mendengarkan langsung, betul-betul serius mendengarkan celetukan kita, doa kita ini. Ketika sedang berbuka puasa dan ketika sedang sahur. Hati-hati dua momentum ini. Perbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir Pak Bapak Ibu adalah Allah mengatakan pada ayat 187-nya, ayo Ramadan jadikan momentum kita berhangat-hangat, bermesraan, berakrab-akrab dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Tidak pantas loh ya kita di bulan Ramadan kemudian tukaran dengan istri, dengan suami, salah faham dengan anak, dengan keluarga besar. Ini momentum untuk merajut persaudaraan, keakraban, kekerabatan di antara kita. Ya, Allah mengatakan pada 187-nya itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum.
halal bagi kamu untuk bermesraan dengan istrimu. Bagi orang yang berpuasa di siang hari, di malam harinya itu bisa berbuat seperti itu. Istrimu itu pakaian buat kamu dan kamu pakaian buat istrimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Sampai Allah pakai kata-kata rafas, Pak. Boleh kita. Jangan sampai karena kesibukan kita ngaji, kesibukan kita di masjid terus, kesibukan kita iktikaf, kesibukan kita berpuasa, membaca Quran, berdoa, terus lupa menjaga kehangatan rumah tangga. Tidak. Justru Ramadan momentum kita berakrab-akrab dengan istri dan suami. Karena kita hampir tiap hari berjumpa dengan mereka. Ayolah, nikmati Pak, sahur bersama, berbuka bersama. Harus ada canda Pak dengan anak, dengan mantu, dengan cucu ya di bulan Ramadan. Jaga bab-bab seperti itu. Tunjukkan keakraban kita, perhatian kita satu sama lain ketika bulan Ramadan. Bismillah, mau tak kena Mbak Indri Siti. Halo. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah Pak arahan Allah bagaimana kita menjaga perintah yang spesial di bulan Ramadan. Tentu jangan lupa pula ya infak sedekahnya, iktikafnya ya. Kalau infak sedekah ya silakan, apakah bisa langsung berbagi kepada orang yang membutuhkan. Bisa infak sedekah lewat takjil, memberi takjil, karena orang memberi takjil itu juga Masya Allah itu pahalanya menyempurnakan puasa kita, karena kita akan mendapatkan pahala puasa orang yang kita beri takjil itu tanpa mengurangi pahala orang itu. Artinya seakan-akan kita berpuasa 2 hari Pak, menyempurnakan kekurangan puasa kita kalau kita suka berinfak dan bersedekah takjil di bulan Ramadan. Nah setelah itu perbanyak sering-sering di masjid bagi yang laki-laki khususnya ya. Jangan terlambat salat berjamaahnya. Pokoknya Ramadan momentum kita berakrab-akrab dengan Allah. Inilah momentum mentazkiyah diri kita jamaah sekalian. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Barakallahu fikum jami'an. Panjang umur semua, sehat walafiat. Insya Allah Ramadan tahun ini lebih bermakna, lebih berbobot, lebih bernilai, lebih bersemangat, lebih menguatkan hati kita. Lebih indah kita merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan yang lalu. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.